Yang keras, Boas, suaranya nggak kedengeran temannya. Hari ini kurasa bahagia. 1, 2, 3. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Stikernya buka semuanya. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang antara kita. Nyanyi dong semuanya. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati. Winston buka. Berjalan dalam terang kasih Tuhan. Hai saudaraku, kau saudariku, tiada yang dapat memisahkan kita. Bareng nyanyi. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Doa, Boas, pimpin doa. Yang keras suaranya. Sekarang kami mau mulai sekolah kami ya Tuhan. Sekarang kami tidak mau untung ya Tuhan. Dan kami nama Tuhan Yesus yang berdoa. Amin. Amin. Thank you, Boas. Yuk, yang baca firman Tuhan hari ini itu Vero. Ibu share ya. Bu, maaf. Ya. Ibu share ya renungannya nanti. Ya, silakan Vero baca. Yang lainnya silakan ditutup dulu itunya. Gimana tulisannya, Bu? Nah, ini. Udah kelihatan? Belum. Ini sudah? Ya. Sudah ada, Vero? Sudah. Ya, silakan dibaca. Ya, teman-teman sambil itu dengerin. Ya. Aku anak sopan. Beskit, pernahkah kamu ini melewati banyak orang? Mana yang kamu katakan? Kata A atau kata B? Jika kamu menjawab kata A, kamu telah bertutur sopan. Jika kamu menjawab kata B, maka kamu harus mengubahnya. Beskit, apakah kamu tahu contoh anak yang sopan? Rasul Paulus memberikan petunjuknya tidak mengucapkan perkataan kotor adalah contoh anak sopan. Rasul Paulus mengatakan bahwa perkataanmu harus membuat orang lain semangat. Jika kamu ingin lewat, kamu berkata dengan sopan. Jika kamu tidak berteriak, orang lain menjadi kesal. Membuat orang lain kesal bukan contoh anak sopan. Beskit, apakah kamu sekarang tahu contoh anak sopan? Rasul Paulus ingin jemaat Efesus saling menyemangati. Begitu juga dengan kamu. Kamu pun diajak untuk berkata baik yang membuat orang lain semangat. Apakah kamu mau, Beskit? Ya, thank you. Ya, ayat Alkitab kita hari ini yaitu Efesus 4 ayat 32 yang mengatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Ya, anak-anak. Jadi lewat renungan hari ini kita diajarkan untuk selalu bersikap apa ya? Sopan, oke. Ya, kita akan berdoa untuk belajar. Yang berdoa belajar, Cesi, ayo. Ayo Cesi, buka stikernya, ayo. Tuhan Yesus, kami mau belajar dengan teman-teman kumpul di Zoom. Berkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Thank you untuk Boas, thank you untuk Cesi, dan thank you untuk Vero hari ini sudah bertugas untuk memimpin ibadah. Ya, hari ini anak-anak semua sehat? Sehat. Sehat ya.
Ada yang sakit hari ini? Orang yang nggak masuk ya, siapa ada ya? Oke, kita mau belajarnya, kita dulu belajar bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebenarnya materinya kalau di buku cetak kita sudah selesai ya. Kita sudah selesai. Kita akan mengulang saja ini kembali materinya nanti hari Rabu. Hari Jumat kita ulangan bahasa Indonesia, oke? Karena materi untuk bahasa Indonesia sebenarnya sudah selesai, tinggal Ibu ulang aja. Ibu share, kita mau masih dengan tema 5 ya. Masih di tema 5, yaitu tentang apa ya kita belajar bahasa Indonesia tema 5? Tentang apa? Tentang cuaca. Ya, Ibu share screen-nya nanti ini. Bentar ya. Bu, Ya sayang. aku sambil makan ya, Bu. Boleh, tapi dengerin Bu Guru ya. Oke. Ya. Sambil minum juga boleh, tapi jangan sambil main. Ya. Anak-anak kita belajar mengulang lagi materi tentang cuaca. Tadi Ibu sudah share di classroom. Ya, tema kita hari ini yaitu cuaca. Nah, kita akan membahas pertama yaitu peta pikiran dari teks tentang pengaruh cuaca terhadap kehidupan manusia. Ya, sekarang kita cocok dengan materinya. Sekarang lagi cuaca apa ya? Bulan-bulan ini dari Desember, Januari, Februari. Cuaca lagi musim hujan. Nah, musim kita ada berapa musim? 1, 2, 3, 4, 5. 2. Ada musim apa? Hujan sama panas. Ya, musim hujan dan musim panas. Kita bulan-bulan ini masuk ke musim hujan. Cuaca hari ini ada yang mau keluar nggak tadi lihat? Cerah. Cuaca cerah atau cuaca hujan atau cuaca mendung awannya atau panas? Cuaca cerah. Cerah. Cuaca cerah. Agak-agak mendung ya kayaknya. Ya, nah, yuk kita di sini mau belajar tentang peta pikiran dari teks tentang pengaruh cuaca terhadap kehidupan manusia. Anak-anak bisa lihat kan teksnya keluar ya? Ada? Ada teksnya? Bisa kebaca? Ya. Bentar. Saya, Bu, saya baca. Ya, Marcel coba baca, Marcel. Peta pikiran teks tentang pengaruh cuaca terhadap kehidupan manusia. Informasi dari teks dapat disajikan dengan menggunakan peta pikiran. Demikian juga informasi tentang perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Peta pikiran adalah jaring peta yang berisi informasi yang ada di dalam teks. Udah, Bu. Bentar. Nggak jalan ini. Sabar ya, Nak ya. Ada sedikit trouble. Ya thank you, Marcel. Apa, Bu? Terima kasih sudah membaca. Ya. Ya, pintar Marcel sekarang ya, pintar baca. Ya, di sini ada teksnya. Informasi dari teks dapat disajikan menggunakan peta pikiran. Nah, peta pikiran adalah jaring-jaring peta yang berisi informasi yang ada dalam teks. Oke, kalian bisa nah, di sini dalam kita membaca jadinya harusnya ya. Kita akan membaca. Nih, contoh peta pikiran. Ini ada petanya nih, digambar. Lihat di layarnya. Di sini ada. Itu ada hujan. Ya, hujan adalah apa? Turunnya ada hujan sama dari malam atmosfer ke permukaan bumi. Ya, di situ. Terus dia ke bawah ada
Hujan. Terus manfaat hujan dibaca situ apa? Untuk sumber air tawar dan permukaan bumi Menyuburkan tanaman dan tempat hidup makhluk hidup. Ya, itu terus ada lagi tanda panahnya yang kedua yaitu hujan berasal dari uap air yang Uap air yang mengalami pendinginan. pendinginan. Ya, jadi hujan adalah turunnya titik-titik air dari atmosfer ke muka bumi. Nah, manfaat itu adalah dari itu hujan. Nah, untuk manfaat hujan itu banyak, yaitu ada menyuburkan tanaman, tempat hidup makhluk hidup, dan menyediakan air buat tanah juga, buat kita juga ya, buat manusia yang membutuhkannya. Ini yang layarnya ditutup siapa ya? Tolong layarnya dibuka ya. Aku enggak. Layarnya dibuka. Nanti kalau layarnya ditutup, Ibu kurangin loh nilainya. Hai Glenn, ya. Terus, nah kalian sudah bisa nih menggali informasi dari teks tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Ya, jika kita membaca suatu bacaan, baca suatu bacaan, ini yang ngobrol siapa ya? Kita dapat menggali informasi dengan membuat pertanyaan. Ya, di sini coba baca Claire. Ayo Claire. Halaman berapa, Bu? Itu di layar. Kelihatan kan di layar? Pembelajaran 2, menggali informasi dari teks tentang pengaruh cuaca terhadap kehidupan manusia. Batu di sini kan. Nggak ada. Ada. Ya, Patar, bisa lihat nggak di layar ada Patar? Patar di layar ada nggak? Bisa baca coba. Dibaca Fatar. Hai Fatar, selamat pagi. Ayo dibaca. Menggali informasi dari teks tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Oke, terus. Kita dapat menggali informasi dari teks dengan membuat daftar pertanyaan berdasarkan teks yang kita baca. Sebagai contoh teks tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Ya, jadi kalau kita mau menggali informasi dari teks, kita dulu buat daftar apa? Pertanyaan. Ya, pertanyaan. Kita bikin pertanyaannya. Kalau supaya bisa mendapat informasi yang tepat. Nah, nih. Kegiatan sehari-hari ada yang dilakukan di dalam rumah, ada yang di luar rumah. Misalnya, kalau musim panas atau musim agak mendung-mendung, kita bisa keluar di luar rumah, kita bisa melakukan kegiatan berkebun, atau bersepeda, atau berolahraga di lapangan, dan bermain di taman bermain. Nih, kegiatan itu kalau di luar rumah. Itu kalau musimnya cuacanya panas, cerah gitu loh Pak, cerah aja ya kalau cuaca. Tapi kalau cuaca hujan, kita beraktivitasnya di dalam rumah nih. Misalnya kita cuman bisa menonton TV, belajar, atau mengatur membersihkan rumah, membersihkan rak buku, merapikan tempat tidur. Jadi di cuaca cerah kita bisa beraktivitas di luar rumah. Kalau di cuaca hujan kita beraktivitasnya di dalam rumah. Nanti kalau kita selamat pagi, Ope. Ya, kalau kita beraktivitasnya di luar rumah waktu hujan, maka nanti kita akan sakit. Ya, jadi cuaca itu mempengaruhi kehidupan manusia, ya. Aktivitas manusia. Nah, jika cuaca cerah, kita dapat melakukan kegiatan di luar rumah dengan leluasa. Benar nggak? Iya nggak? Kalau cuaca cerah kita bisa main sepeda, mau nanam bunga, atau mau main lompat tali, bisa kan? Kalau hujan, jika cuaca berubah menjadi hujan, kegiatan di luar rumah sebaiknya dihenti. Marcel itu ngapain itu? Nah, Marcel, jangan tidur ya, Sel. Kita zoom-nya ini nggak lama ini, Sel. Ya, jadi cuaca yang ada itu sangat mempengaruhi
sangat mempengaruhi kegiatan kita di dalam maupun di luar rumah. Kalau cuaca cerah, kita pun sekolah kalau dulu kita masih sekolah, kalau cuaca cerah pasti kita berangkatnya enak ya. Ya kan, bisa jalan kaki, main di sekolah bisa enak. Winston, ngapain layarnya? Iya, kalau hujan tidak bisa melakukan aktivitas dengan baik ya. Nah, ini ada bacaan, kalian lihat. Ini masih dalam tema menggali teks ya. Kegiatan keluarga pada hari Minggu. Pada hari Minggu, seluruh anggota keluarga Lani berkumpul di rumah. Ayah ibu Lani dan adik bangun pagi walaupun hari itu hari libur. Seperti biasa, pada hari Minggu mereka berolahraga pagi bersama. Hari cerah mereka dapat melakukan kegiatan di luar dengan leluasa. Nah, itu udah gambar. Jadi waktu mereka libur, walaupun libur mereka bangunnya pagi-pagi. Nah, informasi berdasarkan teks tersebut yaitu apa itu, Bara? Informasinya apa tadi? Dapat melakukan di luar. Informasi yang kalian dapat dari bacaan tadi. Ya, harinya cerah, terus apa lagi yang kedua? Seluruh anggota keluarga Seluruh anggota Lani dapat melakukan kegiatan di luar dengan leluasa. Ya. Terus itu informasi dari teks pendek yang kalian baca tadi. Nah, untuk pelajaran 3 kita masuk. Ini kita hanya mengulang pelajaran yang kemarin sudah kita belajar ya di classroom. Nah, menuliskan kembali isi teks tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Ya, anak-anak, kita belajar menulis kembali isi teks yang telah kita baca tadi. Caranya pertama, itu ada caranya. Pertama, kalian harus membaca teks dengan seksama atau dengan teliti, ya. Membaca teks itu enggak langsung udah, padahal teksnya panjang. Kalian harus pahami dulu isi teksnya. Nah, itu namanya membaca cermat. Yang kedua, setelah membaca, kalian boleh menuliskan pokok informasi dari teks yang dari apa yang kalian dapat di dalam teks, di dalam setiap paragraf yang kalian baca itu. Misalnya bacaan yang tadi kita baca itu ada berapa paragraf? Yang bacaan pendek tadi. Cuman satu paragraf. Nah, tadi kita dapat informasi ya, itu ada cuaca cerah. Yang kedua itu keluarga Lani itu bisa melakukan aktivitas dengan baik. Nah, itu pokok informasi. Jadi dalam mau mencari informasi, menuliskan informasi, kalian baca teks dengan cermat. Yang kedua, tuliskan pokok informasi yang ditemukan pada setiap paragraf ya. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, setelah itu tambahkan kalimat-kalimat penjelas pada setiap pokok informasi. Misalnya kalian mau menulis kembali isi teks itu tadi yang kalian baca, kalian boleh tambah-tambah kata-katanya. Yang penting bisa dipahami. Nah, ini ada kita akan belajar menuliskan pokok-pokok informasi teks dengan pengaruh perubahan cuaca terhadap transportasi. Ini contoh nih. Ini di dalam layar ini ada bacaan. Di bacaan ini ada tulisan di pinggirnya itu apa ya? Paragraf pertama. Itu namanya satu paragraf tersusun dari beberapa kata dan terdiri dari kata-kata dan beberapa kalimat ya. Cuaca dapat berubah sewaktu-waktu. Kita sering mengalami cuaca pagi hari berbeda dengan cuaca pada malam hari. Kadang-kadang dari pagi sampai siang cuaca cerah. Menjelang sore hari cuaca berawan, bahkan mendung. Nah, perubahan cuaca dapat terjadi sewaktu-waktu. Iya enggak? Benar ya? Benar ya anak-anak hari ini? Coba ya. Lihat, saat ini kita waktu belajar ini mungkin di luar cuacanya cerah. Tapi di saat sore hari nanti jam-jam 2, jam 3 itu sudah mulai mendung, malamnya hujan. Iya kan? Nah, jadi perubahan cuaca itu
Yes. Ya, perubahan cuaca itu terjadi sewaktu-waktu ya, tidak bisa diprediksi atau tidak bisa diramal itu ya. Kalau dia mau panas ya panas, kalau dia hujan ya hujan, tanpa kita ketahui. Jangan nyetir dulu. Ya, jangan dulu ngobrol. Ya, silakan Winston baca. Ayo Winston. Sekarang bagian Winston membacanya. Ayo Winston. Perubahan cuaca Ya, terus berpengaruh pada transportasi udara, masih tentang cuaca sangat karena keadaan cuaca yang lain diam, Winston yang membaca. Sangat diperlukan dalam transportasi udara. Terus Winston. tertunda penerbangannya karena keadaan cuaca yang tidak Oke. Memungkinkan. Thank you Winston. Ya. Kalau tadi kita dapat paragraf pertama, ya. Ini paragraf pertama nih. Ini namanya paragraf. Satu paragraf ya, sayang. Siapa yang panggil Bu Guru? Yang kedua, yang ini adalah paragraf yang kedua. Dan kita mau lihat informasi yang ada pada paragraf pertama. Itu pertama, tadi dikatakan bahwa cuaca dapat berubah sewaktu-waktu. Nah, jadi tidak bisa diprediksi, tidak bisa kita ketahui cuaca itu. Terus pada pokok informasi paragraf kedua apa? Perubahan cuaca Berpengaruh pada transportasi udara. Ya. Kalau hujan pasti misalnya ada tadinya pemberangkatan pesawat dijadwalkan pada jam 7, tapi karena hujan pasti hujan petir gitu ya, pasti akan ditunda, bukan ditunda harinya sih, cuma mungkin di jadwalnya agak diundur dikit ya. Kita masuk pada pembelajaran 4. Makna kata terdapat pada teks tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Mel, baca Mel. Ayo Mel. Yang lain dia Melvina yang baca. Buka speakernya Mel. Ya. Ayo, let's go. Makna kata yang terdapat pada teks tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Yes. Sebuah teks dapat dipahami informasinya karena kita memahami makna kata yang terdapat pada teks tersebut. Ketika membaca teks, ada kata-kata yang sudah kita ketahui maknanya. Namun, ada juga kata-kata yang belum kita ketahui maknanya. Kita dapat mengetahui makna kata dengan mencarinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Iya. Atau KBBI. Thank you Mel ya. Dalam mencari sebuah teks, kita dapat memahami informasinya karena kita memahami makna kata-kata yang terdapat pada teks tersebut. Terus, kalau ada kata yang kalian tidak memahami, misalnya proses, kata proses, kalian itu nggak tahu arti proses itu apa sih? Nah, kalian bisa cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia ada proses itu artinya apa? Atau waktu kita belajar kemarin, aduh yang batuk minum dulu sayang, yang batuk minum. Kalau kemarin kita belajar tentang, ya nanti bisa dicari di Google apa beli. Nah, kalian akan bisa mencarinya. Anak-anak, kalau jadi ada kata yang tidak mengerti, kalian bisa mencarinya di Kamus Bahasa Indonesia.
Nah, coba perhatikan di sini ada bacaan pada saat cuaca cerah, matahari bersinar terang, udara terasa panas, tubuh kita mudah berkeringat, kita juga mudah merasa haus. Kita perlu minum air putih yang cukup untuk memenuhi kebutuhan air dalam tubuh. Air dalam tubuh harus cukup agar terhindar dari dehidrasi. Di situ ada kata cerah dan dehidrasi. Nah, ini cerah artinya terang, dehidrasi artinya kehilangan cairan tubuh. Ya, itu kalian kalau tidak mengerti bisa. Nah, karena ini makna katanya atau artinya sudah dari Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Jadi kalian bisa nyari. Kalau nggak ada di Google juga bisa kalian browsing. Kalau misalnya cari kata proses, cari aja arti kata proses. Nah, gitu ya. Oke. Anak-anak kalau Zoom-nya ini mati nanti masuk lagi ya Ibu share link-nya. Soalnya Ibu pakai yang 40 menit aja. Mau nunggu yang panjang yang unlimited tadi masih dipakai kelas besar. Jadi nanti kalau mati bisa masuk lagi nanti di link yang Ibu bagi lagi, oke? Ya. Udah selesai. Loh ini masih masuk ini nanti berarti pakai yang itu lagi ya? Boleh ya? Oh ya. Nanti kita pakai yang unlimited biar agak lama lumayan. Ini soalnya kayaknya 40 menitnya udah mau itu. Ya, ini pembelajaran 5. Melengkapi teks percakapan tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Ya, teks percakapan merupakan teks yang berisi pembicaraan antara dua orang atau lebih. Ya, dialog artinya dialog, misalnya kayak ibu guru nih bercakap-cakap dengan kalian, berdialog dengan kalian. Terus percakapan dapat terjadi di berbagai tempat seperti di rumah, di sekolah, perpustakaan, dan di tempat bermain. Ya, itu namanya percakapan atau dialog. Nih, di sini ada contoh. Ada ya enggak? Belum. Kalimat teks percakapan terkadang ada yang belum lengkap karena ada kata yang dihilangkan. Gunakan kata yang tepat untuk melengkapi teks percakapan. Di sini ada contoh teks percakapannya. Nih, percakapan itu sama ya. Jadi kayak ibu guru dengan kalian bercakap-cakap ya lewat Zoom walaupun tidak secara langsung, ini sudah sama dengan percakapan ya. Di sini ada contoh teks nih. Halo, selamat siang. Bisa bicara dengan Uni? Itu Uni bilang, halo, ini saya Uni. Siapa ini? Nah, ini percakapannya lewat telepon ya, percakapan lewat telepon. Hai Uni, aku Made. Hai Made, ada apa? Nah, Uni baru saja menonton perkiraan cuaca di televisi. Sore ini diperkirakan akan berawan dan mendung di daerah kita. Oh ya, wah padahal sore ini kita berencana main sepeda keliling kampung. Iya, maka dari itu kita batalkan saja rencana sore ini. Kita bisa melakukannya esok, hari atau lain waktu. Aku khawatir setelah mendung akan turun hujan. Kata Uni, baiklah Made, tidak apa-apa. Kita bisa bermain lain waktu cuaca cerah. Made, oke Uni, sampai jumpa besok di sekolah ya. Kata Uni, iya Made, sampai jumpa. Nah anak-anak, di dalam dialog ini ada kata-kata yang garis besar. Garis besar. Ya, ada perakiraan cuaca, ada berawan, mendung, sepeda, batalkan, esok, hujan, cerah. Nah, coba ya nanti kalian bisa nyari di Google, di browsing di Google atau di kamus cari artinya apa sih batalkan itu? Apa sih artinya esok itu? Apa sih artinya hujan itu? Nah, itu mencari teks kata. Ya, yang terakhir untuk bahasa Indonesia ya sayang, bentar lagi selesai. Ada yang mau minum? Minum bahasan nanti ya, bentar lagi ya. Menceritakan pengalaman yang berkaitan dengan pengaruh perubahan cuaca dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kamu dapat bercerita cuaca hari ini apa, bagaimana, kalian mengadakan kegiatannya di mana, itu misalnya di rumah kita belajarnya hari ini bagaimana ya. Pengalaman dapat diperoleh dengan kejadian yang dialami atau Belakang aja lah, biar nggak diganggu. membaca teks. Kenapa? Kok? Nah, coba Gusti, Gusti baca. Yuk, speakernya. Dari mana, Bu? Contoh menceritakan pengalaman ini di share screen Anda. Contoh menceritakan Langsung Gusti. Contoh langsung. Ya.
Dari cuaca nih. Ya, oke. Ada contoh. Cuaca di rumahku sering berubah tak menentu. Pada pagi hari hingga sore. Cuaca cerah, namun Saat malam. saat malam tiba-tiba cuaca berubah menjadi hujan. Perubahan cuaca yang terjadi tiba-tiba membuat kondisi tubuhku menurun. Aku pun terserang penyakit flu. Ibu mengajakku pergi ke dokter. Ya, terus? Pergi ke dokter untuk memeriksa diri. Setelah selesai diperiksa, dokter memberi saran untukku. Dokter menyarankan agar aku selalu menjaga kesehatan tubuh saat cuaca hujan, seperti makan makanan yang bergizi, banyak minum air putih, olahraga, dan istirahat yang teratur. Ya, oke, thank you, Boas. Nah, itu cara bercerita tentang pengalaman atau kejadian yang kalian alami di hari itu. Nah, misalnya di hari ini kalian belajar bagaimana, terus apa yang kalian alami dari pagi sampai siang sampai sore, kegiatan yang kalian lakukan di rumah itu cara bercerita. Jadi di hari ini kita belajar bahasa Indonesia tentang bagaimana bagaimana cuaca itu sangat mempengaruhi kehidupan Kita. kehidupan kita, dari cuaca cerah, panas, hujan, mendung, ya. Kemarin waktu pertama kali kita sudah belajar tentang gambar-gambar cuaca cerah. Ada yang belum tahu bagaimana kalau gambar cuaca cerah itu gimana? Ada? Sudah ya, kita sudah Ibu Guru waktu awal tema 5, 3 minggu yang lalu, awal Januari, kita sudah belajar itu ya. Iya kan? Iya nggak? Iya. Ya. Masih ada yang belum mengerti apa sih itu cuaca cerah, bagaimana sih itu cuaca cerah, bagaimana sih itu cuaca hujan, apa sih kegiatan yang harus kita lakukan di saat musim hujan, di mana kita melakukannya, ya. Nah, udah ada ya, udah mengerti semuanya? Sudah? Udah. Berceritanya sudah tahu bagaimana? Sudah ya, barusan tadi kita ya bercerita kayak Bu Guru loh. Oh, Ibu Guru tadi datang ke sekolahnya jam 7, jam setengah 7 udah sampai di sekolah. Terus bentar lagi habis itu mengajar lewat sub. Nah, gitu. Bagaimana di jalan Ibu gimana? Motornya ngebut atau ya itu bagaimana kamu bercerita. Dan di sini berdialog. Ibu Guru contohnya berdialog dengan kalian, bercakap-cakap dengan kalian lewat Zoom. Nah, itu namanya percakapan atau dialog. Nah, di dialog sini ada kata-katanya, ya. Ada perakiran cuaca, berawan, mendung, sepeda, batalkan, esok, hujan. Tugasnya untuk bahasa Indonesia, kalian di dalam dialog ini, ya, ada 2, 4, 6, 8. 8 kata. 8 kata. Coba kalian cari. Ada nggak di Kamus Bahasa Indonesia? Nanti bisa di-share di Classroom. Dan untuk Bahasa Indonesia, karena mau ulangan, kalian bisa mengerjakan buku cetak halaman 6 75, 76, 77. Ya. Soal-soalnya itu soal latihan bisa dikerjakan untuk bahasa Indonesia. Kita lanjut dengan ngerjain, Bu. Oke, kalau udah kerjain pinter berarti nanti besok Jumat nanti dapat 100. Hari ini yang belum masuk siapa ya? 1000. Ya, yang belum masuk nanti bisa masuk lagi. Kita mau meneruskan dengan matematika ya sayang. PJOK sudah ya? Buat aja foto aja di foto. PJOK udah Ibu share, tinggal matematika aja. Nah, kita mau lanjut dengan matematika. Kita linknya yang di WA, yang di atas yang kemarin Ibu kasih. Linknya, ya. Oke. Kita tutup ini. Kita pakai link yang satunya.